Selanjutnya saya mengundang dari para peserta sekalian yang ada di rumah maupun yang live streaming maupun yang mengikuti webinar ini. Kalau ada pertanyaan silakan bisa. Oh, sudah ada beberapa ya. Pertama ada pertanyaan dari Dr. Supangat di Jember. Oh, pas banget. Pada kasus yang tadi digunakan untuk introduction tidak leukopenia, kalau seandainya pasien itu dehidrasi, HB tinggi, maka bagaimana menilai menginterpretasikan hasil laboratorium tersebut? Apakah ada metode untuk mengkoreksi, misalnya dengan dehidrasi, kemudian bagaimana mengkoreksinya? Kemudian suhu yang dipakai untuk demam lebih dari 37, sedangkan di panduan Kemenkes lebih dari sama dengan 38. Bagaimana penjelasannya? Dan terapi antivirusnya tidak menggunakan Avigan. Apakah di Cina sendiri Avigan ini tidak digunakan? Oke, mungkin Dokter Lina dulu terkait dengan tadi leukopenia itu bagaimana kalau dehidrasi? Terima kasih Dokter Supangat dari Jember, pertanyaannya bagus-bagus dan sulit-sulit. Ya. Jadi yang pertama tidak leukopenia bagaimana menilai. Saya kira kalau pada kondisi dehidrasi memang kita harus berhati-hati kalau ada anak dengan leukositosis itu jangan buru-buru dianggap dia adalah sebagai leukopenia, kemudian diberikan leukositosis, kemudian diberikan antibiotik gitu kan. Tapi kita lihat, kita rehidrasi dulu, kalau perlu kita cek labnya, tapi kalau secara klinis baik mestinya juga tidak perlu cek lab, tidak apa-apa, karena kita mengobati pasien itu bukan dari mengobati labnya, tetapi adalah mengobati klinisnya. Nah, pada kasus COVID ini, seperti yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, bahwa ternyata beberapa kasus di Indonesia utamanya, itu leukositnya banyak yang normal, dari 14 atau 10 data, kalau saya tidak salah ingat tadi yang data dari Indonesia yang mempunyai data lab-nya itu ada 10. 6-nya itu leukositnya normal. Ini sudah kita coba untuk menganalisis berdasarkan umurnya. Sehingga memang kami belum bisa, ya ini memang bukan untuk merekomendasikan ya, tetapi kita semuanya belum bisa mempunyai clue apakah berdasarkan leukosit itu kita bisa menentukan seorang anak ini akan kita curigai sebagai PDP katakanlah gitu. Sehingga sebenarnya clue utama adalah mengidentifikasi apakah anak itu ada kontak, apakah anak ini pernah terpapar dengan area transmisi lokal, di area transmisi lokal apakah dia tinggal di situ atau dia berkunjung saja. Pedoman Kemkes sejak yang sebelum yang baru ini sampai yang sekarang terbaru ini, menurut saya itu sudah mengantisipasi hal itu dengan baik sekali secara teorinya, tetapi pelaksanaannya di lapangan memang tidak mudah. Artinya ODP pun yang pedoman kemarin sudah diminta untuk dilakukan swab. Yang sekarang OTG, orang tanpa gejala yang ada di daerah dengan area transmisi lokal pun juga dilakukan swab. Tetapi permasalahannya swabnya ini yang langka. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa suhunya berbeda? Nah, ini penjelasannya tidak jelas. Begini, dalam suatu penelitian itu memang peneliti itu bisa menentukan definisi operasionalnya masing-masing. Sehingga kita sebagai pembaca mestinya teliti, oh di sini kalau di penelitian yang jurnal ini bilang demamnya adalah 37, sedangkan yang kita pakai di Indonesia itu sebenarnya kalau disebut demam adalah di atas 37,5 atau panduan Kemkesnya bilang 38. Ini yang namanya kita critical appraisal, membaca suatu jurnal penelitian dengan hati-hati, ini demamnya di sana jangan-jangan di tempat kita belum demam, berbeda gitu. Tetapi itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, tidak usahlah terlalu dipertentangkan tentang angka 37,5 sama 38 nanti ya. Kan biasanya kita pakai 37,5, kenapa ini sekarang pakai 38?
yang lebih penting dibahas lebih banyak daripada membahas beda setengah itu. Oke, kemudian yang ketiga, terapi antivirusnya tidak pakai Avigan ya? Iya, tidak gitu kan. Tulisannya begitu sih. Apakah di Cina sendiri apa tulisannya? Apakah Avigan tidak dipakai? Saya tidak tahu. Oke, mungkin Dokter Ida ada tambahan terkait dengan pertanyaan dari Dokter Supang. Ya, kalau dari artikel ini mereka tidak memakai Avigan ya. Mereka memakai oseltamivir yang tadi kan 100 lopinavir sama lopinavir, ritonavir itu kan ARV, antiretroviral, tapi mereka memberikan juga oseltamivir ini. Pasien ini diberikan tuh interferon alfa, Dok. Interferon alfa. Oh, sorry. Interferon alfa, iya. Dan lopinavir, ritonavir justru malah tidak memakai Avigan atau favipiravir yang belakangan ini banyak disebut-sebut, dan katanya ini saya juga nggak tahu, katanya yang didatangkan ke Indonesia adalah antiviral golongan ini, tapi memang pada publikasi ini tidak memakai Avigan gitu. Tapi lopinavir, ritonavir ini diberikan pada pasien-pasien anak di sini yang dipublikasikan itu. Ya, itu adalah ARV. Kalau di situ preparatnya mungkin apakah litera di kita, mungkin kalau teman-teman yang biasa merawat pasien anak dengan HIV, preparatnya adalah Aluvia. Ya. Mungkin menyambung tadi Dokter Rina, kalau untuk yang kasus yang di Indonesia yang sudah digunakan antiviralnya salah satunya tadi oseltamivir ya, Dok. Dan memang itu direkomendasikan digunakan, sudah ada rekomendasinya kah, atau memang beberapa yang mendapat oseltamivir dari 14 itu responnya bagaimana, ada laporan mungkin sampai sejauh ini? Dari 14 yang sudah terkumpul datanya itu hanya dua yang memberikan oseltamivir pada pasien tersebut. Yang satu kondisinya ringan dan dia sudah sembuh, yang satu sekarang masih dalam perawatan. Nah, bagaimana efektivitas oseltamivir sendiri pada kasus COVID-19 pada anak ini, RCT-nya jelas belum ada. Kemudian berdasarkan konsensus yang dari para ahli paru anak dunia ini, mereka membuat buku konsensus yang saya kira sudah banyak beredar di kalangan dokter anak. Di situ disebutkan bahwa oseltamivir mungkin bisa bermanfaat untuk COVID-19, utamanya sebenarnya pada kasus-kasus yang mild and moderate gitu. Diberikan pada awal. Ya, oke. Terima kasih penjelasan Dokter Rina. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari live streaming. Atau ada yang lain lagi? Oke, ya. Berikutnya dari, ya silakan. Naik. Iya, dari Indarianto. Assalamualaikum dokter, apakah sudah ada penelitian yang membahas COVID pada pasien anak dengan imunosupresif? Bagaimana clinical data hematological presentation-nya, kemudian apakah ada data mengenai prognosis dan severity-nya? Terima kasih. Terima kasih Dokter Cindar. Waalaikumsalam. Sependek yang saya searching belum ada tentang khusus COVID clinical presentation COVID in children with immunocompromised condition. Demikian juga dengan comorbid itu juga belum banyak disebut. Ini saya kemarin kok kebetulan data comorbid ini sebenarnya tidak kita kumpulkan, tetapi beberapa dokter yang menyampaikan informasi ke kami itu yang menyebutkan ini anaknya dengan asma, ini anaknya dengan asma, saudara dua. Ini satu lagi anaknya dengan PJB, ini anaknya dengan kelainan genetik, ini anaknya dengan kemungkinan gagal ginjal kronis, ini anaknya dengan obesitas gitu. Jadi dari beberapa itu sudah ada 6 komorbid yang ada, dan tentunya kita masih belum bisa menyimpulkan. Tetapi untuk prognosis dan sebagainya memang masih agak sulit ya kita menyimpulkan, tapi kita belajar dari case series tersebut.
Oke ya, jadi mungkin jadi memang karena ini masih belum banyak publikasi terkait dengan COVID pada anak. Jadi yang spesifik seperti ini mungkin masih belum ada datanya ya, belum ada evidence-nya. Ada lagi pertanyaan yang mungkin bisa ditampilkan? Boleh menambahkan ya? Oh, monggo dokter. Sebetulnya di dalam formulir yang harus diisi ketika kita merawat pasien dengan PDP ataupun nanti akhirnya terkonfirmasi, ada kalau kita lihat tuh ya, ini formulir dari Kementerian Kesehatan. Jadi di situ sebetulnya juga kita sudah berusaha untuk menggali apakah ada faktor komorbid. Jadi seperti misalnya ini penyakit jantung bawaan, asma, TB, keganasan, gizi buruk, diabetes mellitus, HIV, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ada upaya untuk tadi ya memetakan apakah pasiennya itu memang ada komorbid atau tidak gitu. Jadi memang ini mungkin diadap dari pasien-pasien dewasa, tetapi di situ ada kolom yang lain-lain. Artinya kalau kita memang mendapatkan informasi tambahan adanya penyakit komorbid, kita bisa mencantumkan di situ ya. Oke, jadi penting sekali bagi rekan-rekan yang memang merawat pasien dengan baik itu masih PDP maupun sudah terkonfirmasi untuk secara lengkap menuliskan tentang komorbid yang ada pada pasien itu. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Mohon izin dok, ada yang angkat tangan atas nama Yenilita Momot. Halo. Ya, silakan di unmute Yenilita. Silakan. Halo. Halo. Sudah diklik icon mikrofonnya atas nama Yenilita. Klik icon mikrofon yang ada di sisi kanan atau di bagian atas. Warnanya oranye, nanti diklik akan berwarna hijau. Bisa? Sepertinya belum bisa beliau. Mungkin kembali ke yang chatting. Ya, sambil menunggu tadi, bisa ke pertanyaan yang dari chat. Kembali dari si Daryanto tadi. Bukan, M. Aprianto. Izin bertanya dokter, dengan Jogja belum dinyatakan sebagai area transmisi lokal, apakah ini juga berkaitan dengan kurangnya data swab yang selesai? Apakah di Rumah Sakit Sarjito sendiri sebagai rumah sakit rujukan mengalami peningkatan kasus pneumonia anak dengan gambaran klinis atau radiologis seperti COVID? Bagaimana akses swab RT-PCR di Jogja sendiri? Terima kasih. Jadi, monggo, mungkin Dokter Ida, silakan. Iya, terima kasih ini Dokter Aprianto. Ya, betul. Jadi saat ini memang data-data yang dirilis resmi dari pusat DIY, ya, dulu pernah di tanggal berapa ya ada data bahwa Sleman itu dinyatakan sebagai wilayah dengan transmisi lokal, tapi kemudian data itu kan update terus setiap harinya. Saat ini sepengetahuan saya tidak ya, Jogja belum ya Bu Rina, Pak Kristia, kalau saya salah mungkin dikoreksi. Jadi apakah ini terjadi karena kemungkinan tadi apa? Belum selesai, sangat mungkin. Jadi kita tahu bahwa tidak hanya 4 rumah sakit yang ditunjuk oleh pusat sebagai rumah sakit rujukan COVID, tapi juga ditambah 21 kalau tidak salah berdasarkan pergub rumah sakit lainnya di DIY ini yang bisa merawat pasien dengan PDP atau pasien COVID. Artinya bahwa saat ini mestinya spesimen-spesimen itu sudah diambil dan sudah terkumpul. Namun kalau kita melihat tayangan harian itu kan memang kita bisa melihat masih cukup banyak jumlah yang dalam pemeriksaan gitu ya, angkanya itu. Jadi barangkali kita memang harus menunggu sampai ada data-data yang nanti keluar dan itu jika memang menunjukkan adanya kontak erat dengan indeks case di sini tanpa ada riwayat dia bepergian kemana, nah itu bisa menjadi
konfirmasi adanya transmisi lokal. Tapi memang itu sesuatu yang kita sekarang juga masih menunggu banyaknya spesimen yang pasti dalam pemeriksaan. Kemudian bagaimana peningkatan kasus di Sarjito apa memang sejak ada peningkatan kasus pneumonia akhir-akhir ini di Sarjito, dan apakah gambaran klinis atau radiologisnya pada pasien yang masuk dengan pneumonia itu memang seperti gambaran COVID-19? Iya, Dokter Rina mungkin juga bisa membantu menjelaskan dari divisi respi apakah juga memang meningkat jumlah yang dilaporkan atau dikonsultasikan atau datang dengan pneumonia. Ya, oke. Terima kasih Dokter Aprianto. Jadi sebenarnya kalau pengamatan saya dalam beberapa tahun terakhir ini, akhir Februari, Maret, dan awal April itu coba diperhatikan di praktek dan juga di rumah sakit masing-masing, itu jumlah kasus anak dengan pneumonia ini sebenarnya mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya tidak ada COVID, itu kasus pneumonia pada bulan-bulan ini sedang mengalami peningkatan. Nah, inilah pentingnya kita untuk mempunyai data lokal, mengetahui bagaimana epidemiologi di tempat kerja kita masing-masing sehingga kita bisa mengantisipasi, seperti halnya mungkin di HF itu kan juga ada mempunyai pola tertentu setiap berapa tahun sekali terjadi istilahnya epidemi atau ledakan kasusnya seperti itu. Nah, clinical epidemiologi itulah penting ya. Nah, bagaimana gambaran klinis dan radiologisnya? Apakah seperti COVID-19? Kalau kita lihat dari beberapa kasus yang saya presentasikan tadi, dari gambaran radiologis dan klinisnya ini kan juga pneumonia biasa sebenarnya. Gitu. Jadi tidak ada yang khas pada anak-anak. Kalau pada dewasa tampaknya ada perburukan yang cepat sekali, itu salah satu kekhasan pada dewasa. Sedangkan pada anak ini kok dari beberapa kasus yang kita review itu tampaknya masih seperti merawat anak dengan pneumonia biasa. Gitu. Ya, boleh menambahkan sedikit ya untuk penjelasan Dokter Rina. Jadi penting sekali bahwa sebetulnya ketika tidak ada wabah COVID pun, ini adalah bulan-bulan di mana terjadi juga peningkatan kasus pneumonia. Saya juga jadi mengingatkan bahwa bulan Januari sampai dengan April itu adalah juga bulan musim penularan infeksi denggi, karena kita tahu ini bersamaan dengan musim penghujan. Jadi juga teman-teman saya harapkan sekalipun sekarang ini awareness untuk infeksi COVID itu sedemikian tinggi, tetap jangan melupakan bahwa kita punya penyakit-penyakit endemis yang kebetulan juga pada bulan-bulan ini juga sedang meningkat. Saya percaya teman-teman juga saat ini pasti sedang mendapatkan banyak kasus-kasus denggi. Sehingga dalam beberapa hari ini kami juga mendapatkan rujukan pasiennya sudah terkonfirmasi sebagai terinfeksi denggi karena klinisnya mendukung, ada NS1 yang positif, tetapi kemudian pasiennya batuk-batuk, sehingga khawatir juga. Di ronsen ternyata tidak sekedar ada efusi, tetapi dijumpai juga dengan infiltrat, jadi diagnosisnya malah jadi 2, ya, denggi dengan pneumonia suspek COVID. Jadi ya tidak apa-apa menurut saya di situasi seperti sekarang kita memang perlu mempertimbangkan ya. Nanti kita telusur kembali apakah memang ada tadi riwayat epidemiologisnya ya, apakah baru berkunjung dari daerah transmisi lokal, apakah ada kontak orang dengan terkonfirmasi atau kasus yang probable. Jadi mohon penyakit-penyakit yang memang endemik dan saat ini trennya sedang meningkat juga harus kita hadapi dan kita kelola dengan hati-hati. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari M. Aprianto terakhir tadi masih ada yang tentang bagaimana akses untuk RT-PCR di Jogja sendiri, Dok? Oh ya, jadi saat ini laboratorium BPTKL adalah institusi resmi yang ditunjuk oleh pusat untuk melakukan pemeriksaan diagnostik. Ya. Meskipun dalam perkembangannya kita juga tahu karena BPTKL ini ternyata
mengcover spesimen-spesimen yang berasal tidak hanya dari DIY, tapi juga dari Jawa Tengah, Dr. Aprianto, sehingga bisa dibayangkan pasti mereka juga load pekerjaannya akan sangat meningkat, sehingga ini dari beberapa kali webinar bersama dengan Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik, kami mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat tidak hanya BPTKL yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan swab untuk PCR COVID-19, tapi juga laboratorium di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito dan juga di FKKMK UGM. Tapi nanti kita menunggu dulu agar ada informasi resminya, karena tadi masukan-masukan bahwa load untuk spesimen itu sangat tinggi dan tidak mungkin akan bisa di-cover hanya oleh satu lab yang tersedia saat ini. Terima kasih Dr. Ida. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan mulai adanya diperkenalkan rapid test nantinya, apakah rapid test yang saat ini beredar dapat digunakan untuk screening awal pada pasien anak dengan gejala demam dan batuk pilek? Misalnya pada pasien anak dengan demam, batuk pilek, dan terutama dia tinggal di area transmisi lokal, apakah pada pasien tersebut bisa sebaiknya dikerjakan rapid test? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali, tapi menjawabnya juga sulit. Karena sampai saat ini pun kami masih menunggu, ya, sebetulnya nanti rapid test yang ada saat ini itu yang mana, gitu ya. Yang saya dengar adalah yang berbasis antibody. Jadi tentu nanti harus ada satu mungkin alur, ya, algoritma untuk, karena juga sekali lagi meskipun sekarang rapid test ada, sudah datang, tapi saya yakin jumlahnya juga tidak yang banyak sekali yang akan mampu mengcover tadi, ya, misalnya semua orang ingin dites, ya. Nah, ini tentu juga tidak akan demikian. Saya rasa pasti nanti akan ada alur yang dibuat untuk mana toh sebetulnya kelompok atau populasi atau orang yang memang bisa menjalani tes ini. Mungkin satu tadi, ya, riwayat kontak dengan penderita tapi dia tidak bergejala. Tentu yang seperti itu mungkin masuk di dalam kriteria, atau mungkin petugas kesehatan, ya, yang mungkin meskipun dia tidak menunjukkan gejala tapi dia merawat pasien probable, pasien PDP, pasien terkonfirmasi yang selama ini juga belum bisa tersentuh dengan pemeriksaan swab. Ini tentu nanti juga harus mendapatkan perhatian juga, sehingga kita betul-betul bisa men-screening, ya, sebetulnya orang-orang mana yang ini harus dites dengan alat ini, ya, yang berbasis pada antibody. Dr. Rina, silakan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Dr. Ida. Dan kalau mau menggunakan rapid test, kita mestinya harus memahami dulu diagnostic value dari rapid test itu sendiri, berapa negatif predictive value-nya, berapa positif predictive value-nya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami bagaimana respon imun terhadap virus itu sendiri, karena ada yang namanya window period di mana waktu itu adalah IgM-nya mulai turun, kemudian IgG-nya dia belum meningkat, atau ada waktu berapa hari IgM ini mulai meningkat. Jadi kapan dilakukan tes itu dan interpretasi tes itu akan sangat bervariasi tergantung dari beberapa kondisi. Di pedoman Kementerian Kesehatan yang baru di halaman 79, sebenarnya sudah ada alurnya yang menurut saya lumayanlah mempertimbangkan adanya false positif dan false negatif dari rapid test tersebut, dan di situ pun sudah disebutkan bagaimana kita menggunakannya pada rapid test yang berbasis antibody dan rapid test yang berbasis antigen. Jadi monggo kita mencari informasi dari webinar, mencari informasi dari sana sini, tetapi juga bacalah pedoman di Kemkes ini dengan cermat. Sebenarnya sudah cukup baik pedoman di situ.
hanya yaitu tadi aplikasinya di lapangan. Kemudian saya yakin yang mendengarkan webinar ini banyak para ahli public health juga, banyak para peminat untuk melakukan penelitian juga. Jadi seperti tadi malam di WA group itu kan banyak yang beredar, Sukabumi rapid test 300 positif semua. Waduh lah kok komentarnya itu semua bagaimana gitu ya. Hamba penelitian itu diteliti sekalian 300 itu yang false positif berapa nanti dievaluasi, kemudian kita bisa menginformasikan kepada semua orang, wahai orang-orang rapid test yang ini ternyata hasilnya false positifnya segini, false negatifnya segini gitu loh. Jadi ada sesuatu itulah sense of sebagai seorang peneliti juga, oh ini ada masalah nih, berarti saya bisa melakukan sesuatu. Jadi ini memang masalah kita bersama, jadi mestinya kita bersama-sama ikut membantu berkontribusi rakitan sedikit gitu ya, itu apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki kondisi yang sekarang ini. Sedih. Ya, jadi mungkin untuk ini tadi siapa tadi Nabila tadi bisa merujuk ke panduan Kemenkes yang baru tentang alur. Kalau misalnya dia mendapatkan hasil pasien batuk pilek di daerah transmisi lokal, kemudian hasilnya positif, itu berarti nanti memang harus merujuk di alur di Kemenkes nanti yang rapid test yang digunakan itu yang antibodi atau antigen, di situ mungkin sudah akan ada penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Patricia Gunawan, mungkin karena di Indonesia kalau ada demam, batuk, sesak baru di swab. Karena itu 100% positif ada gejala demam, batuk, pilek, sesak. Karena itu apa ada kemungkinan di Cina semua anak tidak ada yang progres ke gejala berat dan semua sembuh karena dari awal langsung diberikan terapi interferon alfa, bahkan untuk yang asimptomatik. Oh, mungkin ini terkait dengan outcome-nya. Perbedaan tadi di kita punya 14 kasus, 2 meninggal. Di Cina hampir semuanya hampir semuanya gejalanya ringan dan sampai moderat, tidak ada yang berat dan tidak ada yang meninggal. Dokter Rina mungkin komentar. Dokter Patricia Gunawan, bagus sekali analisisnya. Untuk yang pernyataan pertama, jawabannya adalah ya, karena memang di sana anak yang asimptomatik kan juga diperiksa, ya kan? Jadi dia dari investigasi kontak, karena dia kontak dengan seseorang yang ketahuan konfirmasi positif, bergejala tidak bergejala, semuanya dilakukan swab, sehingga mereka menemukan anak-anak tanpa gejala. Sedangkan di tempat kita yang dilakukan swab adalah PDP, yaitu demam yang atau riwayat demam yang disertai dengan batuk atau pilek atau dengan pneumonia yang dirawat. Ini kalau khusus yang di Jogja, saya nggak tahu di daerah lain. Yang masih kita bisa melakukan swab itu hanya yang dirawat saja, sehingga sehingga ya semuanya ada sesaknya juga. Jadi ini menganalisis suatu hal dengan kritis, Dokter Patricia, bagus sekali. Kemudian apa ada kemungkinan di Cina anak yang tidak ada progres ke gejala yang berat ini karena diberikan terapi interferon alfa? Mungkin ya, mungkin tidak gitu. Nah, tadi malam saya bersama Dr. Kristia mencoba searching nih bagaimana cara kerja interferon alfa ini kok saya juga baru membaca di jurnal ini yang menggunakannya itu. Nah, mungkin Dr. Christian yang akan menjelaskan interferon alfa ini bagaimana. Jadi masih belum tahu, masih banyak obat-obatan yang diuji cobakan tidak secara RCT karena kondisi yang seperti ini. Jadi kalau kita mau mencoba boleh-boleh saja, tetapi kita lihat dulu ya, jangan lupa efek sampingnya bagaimana, kemudian apakah dengan kondisi-kondisi pasien kita komorbidnya itu juga harus berhati-hati. Iya, Dr. Ida mungkin ada tambahan terkait dengan pertanyaan ini? Iya, ya betul. Saya rasa tadi kita juga sudah membahas ya. Memang kalau di kasus yang di Cina itu kan betul. Jadi mereka dari kontak sudah langsung dilakukan pemeriksaan swab sehingga memang yang confirm itu anak-anak yang asimptomatik, yang mild. Sementara di kita swab itu dilakukannya adalah anak-anak yang sudah bergejala dan diobservasi di rumah sakit. Jadi memang ya jadinya semua yang confirm itu gejalanya ada semua, karena memang yang kita bisa jaring saat ini dengan pemeriksaan swab adalah mereka yang PDP dan dirawat seperti itu.
Jadi masih ada keterbatasan deteksi kasus di kita sendiri ya dok. Jadi Iya, itu yang jadi poin utama. Ya. iya. Kira ada pertanyaan berikutnya? Oke, berikutnya dari Rizky Hakim, saya dari RSUD Sambas, Kalimantan Barat. Rizky Hakim, kemarin merawat pasien anak usia 4 tahun, riwayat bepergian dari Malaysia, masuk ke rumah sakit dengan pneumonia. Ada komorbid rinitis alergi, masih dicurigai COVID-19. Apakah perawatan diberikan terapi pneumonia berdasarkan PPK? Hari kedua dilakukan pemeriksaan awal perawatan diberikan terapi pneumonia berdasarkan PPK. Hari kedua dilakukan pemeriksaan swab untuk COVID-19. Hari ke-7 sudah perbaikan, tidak demam, batuk berkurang, tidak sesak, ronki kedua paru tidak ada. Kemudian, apakah setelah pneumonia perbaikan pasien boleh pulang dan lanjut isolasi di rumah? Bapaknya well educated atau tetap menunggu hasil swab-nya keluar? Ini hari perawatan ke-12 dilakukan rapid test antibody, hasil negatif. Hari ke-15 hasil swab keluar dan negatif. Oke. Ini yang kasus yang piejal tadi ini ya. Jadi ini memang permasalahan Dr. Rizky Rahim, terima kasih sudah mengangkat kenyataan di lapangan ke forum webinar ini untuk kita cermati bersama. Jadi akan banyak anak-anak dengan pneumonia sudah kita lakukan perawatan, dia membaik, tetapi hasil swab-nya belum keluar. Nah ini juga lagi-lagi meminta ya supaya bagaimana caranya swab ini bisa hasilnya bisa, kalau swab ini hasilnya bisa segera jadi, ini akan banyak sekali yang bisa kita hemat tempat. Anak-anak PDP sudah membaik, hasil swabnya belum jadi, masih dirawat karena khawatirnya kalau dipulangkan nanti dia ternyata positif seperti salah satu kasus yang ada di suatu kota, sudah kejadian itu pada anak. Idealnya memang anak ini seharusnya diisolasi. Istilahnya dia diisolasi karena dia sudah baik, dia sudah bebas gejala pneumonia, hanya menunggu hasil swab, itu dia diisolasi di suatu tempat yang pengawasannya itu ketat. Gitu. Mungkin kalau di Jakarta punya Wisma Atlet, sehingga di daerah-daerah mestinya mungkin juga sudah mulai mempertimbangkan ada tempat khusus untuk mengisolasi orang-orang termasuk anak yang menunggu hasil swab atau PDP non pneumonia yang mestinya tidak dirawat inap tetapi harus di swab. Karena apa? Karena kedisiplinan dari para masyarakat kita ini kan masih ada yang disiplin banget, ada yang tidak banget gitu ya. Yang tidak banget ini kan merasa, wah saya nggak apa-apa kok, saya tidak punya gejala apa-apa. Sekali saya kan tinggal menunggu hasil saja sehingga saya akan pergi kemana dan sebagainya. Nah ini akan menjadi sumber penularan. Jadi pada pasien ini bapaknya well educated, dipastikan bahwa jangan keluar-keluar. Idealnya lagi itu ada orang yang memantau. Memang sistem di lapangan ini sudah bergerak nih, sudah ada perangkat-perangkat desa yang mengawasi. Kalau ada anak yang PDP aja ada yang dijemput oleh perangkat desanya, dilaporkan kronologisnya, itu sudah terjadi. Bagus walaupun kelihatannya agak berlebihan gitu. Tetapi kalau itu bisa disadari semuanya dilakukan dengan baik, saya kira baik untuk menghemat tempat di rumah sakit. Akibat dari anak-anak PDP yang menunggu hasil dirawat di ruang dengan tekanan isolasi negatif, anak-anak yang di luar rumah sakit yang antri itu banyak sekali yang tidak bisa kita masukkan ke ruang isolasi negatif. Demikian. Ya, pada prinsipnya saya setuju karena memang betul di situasi di mana kita mengalami keterbatasan vaskes yang bisa dipakai untuk mengobservasi kasus-kasus PDP, memang pendekatan seperti ini tentu saja harus disertai dengan komunikasi yang baik antara dokter yang merawat, DPJP yang merawat, kemudian juga komunikasi ke pemangku kepentingan yang lain, dalam hal ini adalah dinas kesehatan, karena sebenarnya teman-teman di dinas kesehatan
itu juga memiliki peran dalam melakukan pemantauan, baik itu kasus-kasus misalnya ODP ataupun seperti kasus pasiennya Dokter Rahim ini. Jadi mungkin karena dianggap klinisnya sudah baik dan keluarga juga tampaknya kooperatif dan bisa memahami, bisa dilakukan isolasi di rumah dengan pemantauan dari juga Dinas Kesehatan. Jadi betul sekali sekarang ini memang di lapangan sudah mulai terbentuk ya gerakan-gerakan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat. Jadi saya jadi ingat nih beberapa hari yang lalu di RT saya juga seperti itu. Jadi ada salah satu keluarga yang kedatangan tamu dari Jakarta. Nah, kemudian RT-nya melapor bahwa ini tamu dari Jakarta, dia nggak boleh keluar-keluar. Kemudian dari tim Dinas Kesehatan mendata, melakukan pendataan, memastikan bahwa orang tersebut apakah ada gejala atau tidak dari screeningnya. Kemudian diminta nomor kontaknya, dipastikan bahwa dia tidak akan keluar-keluar dalam rentang waktu 14 hari. Nah, yang seperti ini juga tampaknya itu harus ditingkatkan ya dimanapun kita, bahwa kewajiban untuk tadi melakukan social distancing, self containment untuk ODP bisa dipantau itu menjadi concern semua orang saya rasa. Ya, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan dari Sri Sofyani Sofyan. Terkait dengan mungkin yang tadi di jurnal ya. Hari ke-10 sudah negatif, tapi tetap dirawat sampai hari ke-16. Apakah pengobatan yang diberikan pada antara hari ke-10 sampai ke-16, apakah pengobatan yang diberikan, apakah ada pengobatan yang diberikan antara hari ke-10 sampai hari ke-16, bahkan sampai hari ke-20? Apakah hanya untuk diisolasi saja? Di Cina yang paling banyak adalah yang kontak erat. Bagaimana pada bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID? Bagaimana protokol kita, Dok? Mungkin Dr. Rina? Ya, di jurnal itu tidak disebutkan terapinya, dan kalau kita lihat dari skema tadi ya, yang individual tadi 4 kasus sebagai contoh itu, mereka memang sudah tidak diberikan apa-apa. Jadi betul itu hanya untuk isolasi saja. Ya, jadi isolasi rumah sakit itu sebenarnya yang di pedoman Kemkes itu jangan diinterpretasikan sebagai dirawat di rumah sakit. Jadi dia dimasukkan ke rumah sakit bukan karena kondisi klinisnya, tetapi karena untuk tujuan isolasi. Kemudian bagaimana bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID, protokolnya bagaimana? Mohon maaf, saya terus terang belum membaca update yang terbaru. Yang saya ketahui hanya yang dari panduan IDAI yang dikeluarkan oleh UKK Respirologi, UKK IPT, dan ERIA beberapa waktu yang lalu. Jadi di situ disebutkan bagaimana kalau bayi dengan PDP, ibunya confirm. Kalau ibunya confirm, jelas bayinya harus dipisah dari ibunya, bayinya dilakukan swab, kemudian bayinya tetap diberikan ASI dengan menggunakan ASI perah dengan menjaga segala macam tentang precaution untuk pencegahan infeksi. Kemudian kalau ibunya PDP pun ini sebaiknya juga tidak dirawat gabung, diberikan ASI perah juga sampai terbukti ibunya tidak COVID atau dia hasilnya adalah negatif. Nah, untuk bayi yang ODP, bayi yang lahir dari ibu ODP ini saya kemarin mendengar ada perbedaan dari beberapa orang, dan mungkin nanti UKK perinatologi mungkin akan mengeluarkannya juga. Jadi kalau yang keluar kemarin masih boleh dirawat gabung untuk ibu yang ODP, karena ODP ini masih yang pedomannya IDAI yang lama, ini masih memakai panduan Kemkes yang lama ya. Jadi ODP itu adalah riwayat demam atau batuk atau pilek, tapi tidak ada pneumonia. Jadi dia hanya ISPA, bukan demam dan batuk, tapi demam saja atau batuk saja atau pilek saja. Dan dia harus di-swab hari pertama dan hari kedua. Idealnya memang
kalau dari segi pencegahan infeksi ini dipisah. Tetapi kalau dari segi ibu dan anak mestinya rawat gabung. Nah, ini yang kita juga harus menimbang-nimbang HAM dan benefitnya, bagaimana kalau rawat gabung, bagaimana kalau tidak. Yang jelas yang pernah saya baca terkait dengan ibu hamil dan bayinya itu sampai saat ini belum terbukti bahwa ada penularan vertikal dari ibu ke bayi. Transplasentalnya belum terbukti dari beberapa kasus PDP, PDP maupun yang confirm. Yang saya baca, nanti kalau mungkin ada yang mempunyai informasi berbeda yang lebih baru lagi mungkin bisa mengoreksi. Kemudian juga belum ada bukti bahwa ASI dari ibu dengan COVID positif ini juga mengandung virusnya tersebut. Begitu. Ya, mungkin menambahkan terkait dengan pertanyaan pertama tadi, kalau kita cermati jurnalnya, memang setelah hasil negatif tadi, pasien masih dirawat untuk isolasi dan tidak ada terapi yang diberikan, kecuali mungkin hanya oksigen supporting treatment bagi pasien yang ada gejala pneumonia. Dan biasanya setelah, kalau dari chartnya tadi, setelah hari ke-10 pun masih ada sedikit yang kuning. Jadi mungkin itu disampaikan kalau yang kuning masih pneumonia improve. Jadi di sini hanya disampaikan bahwa oksigen inhalasi hanya diberikan kalau perlu. Jadi selebihnya tidak ada terapi yang lain di samping pemberian interferon alfa, kemudian antiviral, lopinavir dan ritonavir, serta control of high fever. Itu terapi yang disampaikan dalam jurnalnya. Tapi di sini memang di rumah sakit discharge sampai 16 atau 20 hari, tapi kemudian disampaikan bahwa pasien itu masih harus melengkapi masa isolasinya sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu dari hasil yang negatif tadi ya, Dok. Jadi ada sebagian yang setelah discharge dia masih karantina, tapi tidak dijelaskan bahwa karantinanya di rumah atau di fasilitas khusus. Demikian. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, untuk tata laksananya apa bisa diberikan langsung kombinasi sefalosporin dengan azitromisin? Pertanyaan ketiga, ada tempat untuk pemberian nebulisasi untuk pasien PDP atau tidak, Dok, terkait dengan resiko aerosolisasi dari nebulisasi dan pemeriksaan klinis kalau misalnya pemeriksaan klinis didapatkan wheezing. Dr. Rina, silakan. Pertanyaan kedua ini untuk tata laksana pneumonia, mestinya yang ditanyakan ya. Untuk pneumonia sebenarnya yang direkomendasikan kalau dia COVID-19, kita kalau sudah terkonfirmasi COVID tanpa ada infeksi sekunder tidak diberikan antibiotik. Tetapi di Indonesia ini kita masih belum bisa merekomendasikan atau melepaskan begitu saja tidak menggunakan antibiotik pada anak-anak dengan pneumonia. Pilihan utama antibiotik untuk pneumonia tetap kombinasi ampicillin dan gentamisin. Akan tetapi kalau kita melihat pemberiannya, ampicillin ini diberikan setiap 6 jam. Sehingga kita juga harus memperhatikan prinsip perawatan pasien COVID ini seminimal mungkin petugas kesehatan ini kontak dengan pasien. Oleh karena itu pada kondisi COVID ini kita sebaiknya menggunakan antibiotik yang frekuensi pemberiannya lebih jarang. Salah satu pilihannya adalah pemberian cefalosporin. Ceftriaxone itu merupakan lini kedua dari pneumonia pada anak. Ini bisa diberikan setiap 12 jam, bisa diberikan setiap 24 jam. Nah, bagaimana dengan kombinasi azitromisin? Sebenarnya kan tidak, ini tidak, panduannya tidak jelas nih cefalosporin dengan azitromisin. Memang pada dewasa itu azitromisin dan kloroquine kalau nggak salah ya, yang harus segera diberikan. Pada anak-anak saat ini untuk azitromisin atau macrolide lainnya ini sebenarnya lebih cocok untuk anak-anak yang usia sekolah. Utamanya adalah untuk mengantisipasi adanya pneumonia yang atipik. Tetapi kalau dia sudah membaik dengan cefalosporin saja, mengapa harus kita berikan azitromisin gitu ya. Jadi berhemat obat juga. Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang bagus sekali juga. Jadi nebulisasi itu hukumnya adalah sebenarnya jangan, yang bukan haram, tetapi kalau tidak indikasi sekali, jangan diberikan nebulisasi pada pasien-pasien PDP karena ada risiko aerosolisasi dari nebulisasi tersebut.
Seperti Bapak Ibu ketahui, sebenarnya nebu itu sekarang ini kan sudah overuse. Anak batuk di nebu, anak pneumonia di nebu, anak sesak di nebu, apapun penyebabnya semua di nebu. Kalau diberitahu dari UKK mungkin agak sulitnya memberitahu harus COVID. Jadi hati-hatilah, jangan di nebu sekarang. Anak pneumonia itu nggak di nebu juga sembuh kok, gitu ya. Jadi kalau ada wheezing, misalnya anaknya ini dengan asma, katakanlah dia asma wheezing, sebenarnya yang lebih direkomendasikan daripada diberikan nebu beta 2 agonis, itu beta 2 agonis atau reliever ini diberikan dengan menggunakan MDI plus spacer. Nah, ini pada kondisi sekarang ini tentunya jauh lebih aman. Jadi pemberian 4-6 puff atau semprot beta 2 agonis untuk anak-anak dengan serangan asma itu efektivitasnya sama dengan pemberian 1 kali nebu. Jadi mungkin ini juga menjadi suatu momen yang baik untuk sosialisasi penggunaan terapi inhalasi yang rasional. Ya, jadi berhati-hati, tidak semua anak grok-grok itu harus dinebu NaCl, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini kita tidak tahu bahwa penularannya ini masih sangat misterius. Anak-anak pembawa itu juga tidak jelas kondisinya. Kita sebagai dokter yang memeriksa anak itu juga jangan menyepelekan anak sebagai sumber infeksi. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter Ida. Dokter Ida, untuk antibiotik mungkin ada tambahan? Terima kasih. Ya, prinsipnya adalah kita bisa memberikan antibiotik lini pertama secara empirik, dan kalau di panduan tata laksana untuk pneumonia seperti yang disampaikan oleh Dr. Rina. Jadi kita bisa menggunakan golongan ampicillin gentamicin, tetapi pada kasus-kasus yang PDP tadi dengan concern tadi tertentu, maka itu bisa diberikan golongan cephalosporin. Prinsipnya adalah ketika dengan satu jenis antibiotik itu kita mendapatkan respons, ada perbaikan misalnya, ya sudah kita bisa berikan itu saja. Ya, jadi kombinasi itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, ketika kita memang tadi memikirkan kemungkinan penyebabnya atau ini memang severity-nya sehingga kita perlu menambahkan. Karena tadi pendekatannya kan ini empirik ya, kita tidak tahu ini kausanya apa sehingga kita berikan antibiotik. Saya rasa prinsip-prinsip untuk memberikan antibiotik secara umum ya itu kita bisa terapkan pada kasus-kasus anak dengan PDP ini. Baik, terima kasih Dokter Ida. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih banyak sekali pertanyaan baik dari webinar chat maupun dari live YouTube. Ini dari Sinta Nugrahanti. Bagaimana cara untuk membedakan klinis demam pada anak, untuk membedakan apakah ini tipikal COVID atau non-COVID? Kemudian apabila anak tersebut tidak berada di area transmisi lokal, tapi domisili berada bersebelahan dengan area transmisi lokal. Kemudian apakah semua anak demam, batuk, pilek di area transmisi lokal masuk ke dalam ODP? Apakah screening COVID yang bisa dilakukan pada pasien? Apakah screening COVID yang bisa dilakukan pada pasien anak? Bolehkah kita langsung menyarankan periksa lab darah rutin dan ronsen torak? Dokter Rina mungkin. Oh ya. Jawaban yang nomor 1 adalah I wish I could gitu ya. Apakah bisa membedakan klinis demam? Untuk sampai saat ini belum ada acuannya Bu. Jadi untuk demam pada anak yang COVID dan tidak COVID itu kita belum punya datanya. Ya, belum ada. Ini aja data yang kita kumpulkan di Indonesia ini. Datanya masih meminta kepada para dokter yang merawat itu juga tidak mudah karena mereka juga sibuk. Tetapi mudah-mudahan beliau juga berkenan untuk membagikannya karena ini untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, apakah semua anak demam batuk pilek di area transmisi lokal masuk ke dalam ODP? Nah, ini pelajaran ODP PDP lagi ya. Jadi ada kriteria yang baru sekarang yang
di Kemkes yang terbaru warnanya ungu ya. Ini ada malah di situ ada overlapping gitu definisi antara ODP dan PDP. Banyak bertanya, banyak yang bingung. Kalau jawaban saya, kalau bingung jadikan PDP saja. Tidak usah banyak membuang waktu untuk mempertentangkan definisi ODP, PDP. Kalau misalnya bingung dalam kondisi seperti ini, beratkan saja kondisi pasiennya. False positif itu lebih aman daripada false positif untuk kasus COVID ini. Kemudian false positif lebih baik daripada false negatif. Apakah screening COVID bisa dilakukan pada pasien anak? Bisa. Screeningnya itu adalah screening dengan gejala klinis, kemudian screening dengan risiko transmisi, apakah dia berkunjung atau tinggal di area transmisi lokal atau dia kontak dengan kasus confirm atau kasus PDP. Ini adalah panduan saat ini ya, yang mungkin nanti akan berkembang berbeda juga. Bolehkah kita langsung menyarankan periksa lab darah rutin dan ronsen torak? Nah, ini yang juga harus berhati-hati. COVID pada anak berbeda dengan dewasa. Di dewasa memang screeningnya mereka melakukan ronsen torak dan darah rutin. Karena data dari pasien-pasien dewasa tampaknya mengarah bahwa kalau ada gambaran pneumonia dan limfopenia itu adalah more likely to have COVID-19. Nah, pada anak ini belum ada konsensus atau rekomendasi atau guideline yang dipublikasikan yang menyebutkan hal seperti itu. Kita kembali saja sekarang kepada prinsip anak dengan pneumonia. Pneumonia itu sebenarnya kan adalah diagnosis klinis, batuk disertai napas cepat dan dia ada retraksi dinding dada. Banyak yang menyepelekan tentang MTBS ini, tetapi ini adalah screening kalau kita bekerja di daerah yang tidak punya fasilitas lengkap. Nah, kalau kita lakukan ronsen pada pasien-pasien yang hanya batuk dan demam saja, padahal pasiennya baik-baik saja, dilakukan juga pemeriksaan darah, tewas anaknya nangis-nangis, anaknya terpapar chest X-ray, kemudian setelah itu kita bingung sendiri. Nah, sebenarnya saat ini kalau bisa kita lakukan swab, kalau anak ini memang tinggal di area transmisi lokal, punya anak di area transmisi lokal, ada demam dan batuk, itu dia sudah masuk PDP. Dan PDP ini harus dilakukan swab, harus dilakukan ronsen atau pemeriksaan darah, tidak, lihat kondisi pasiennya. Dokter akan lebih tahu nih, oh anak yang seperti ini dari anamnesisnya juga arah-arahnya tampaknya akan ke arah pneumonia. Jadi lakukanlah monggo. Tapi kalau anaknya baik-baik saja, batuk pilek masih lari-lari, mungkin dia common cold biasa, swab lah, tidak perlu yang dilakukan ronsen dan pemeriksaan darah rutin. Ya. Dokter Idam? Iya, jadi memang nanti silahkan untuk melihat kembali di panduan. Dokter Ina, jadi ini menarik karena tadi sebetulnya betul saya setuju bahwa anak itu agak sedikit berbeda dalam kita menetapkan kriteria pneumonia. Jadi betul semua ini mungkin asalnya dari pendekatan tata laksana dewasa karena mereka begitu ada batuk gitu kemudian dilakukan ronsen. Pertanyaannya adalah tadi kan Dokter Rina mengatakan bahwa kalau anaknya pada saat masuk ya dia mungkin masuk dalam kategori PDP karena ada batuk dan demam, dia tinggal di daerah transmisi lokal atau berkunjung ke daerah transmisi lokal. Apakah kita tidak perlu juga sebagai baseline begitu melakukan pemeriksaan ronsen pada saat awal nanti untuk tadi salah satunya apakah nanti kita akan bisa melihat progres ya karena memang di dewasa salah satu parameternya adalah perubahan hasil ronsen yang memburuk dengan sangat cepat. Nah ini tadi mungkin memang tidak banyak yang seperti itu di anak ya, tetapi kira-kira kalau tadi dia sudah masuk sebagai PDP, apakah kita perlu
melakukan pemeriksaan ronsen itu di awal, kemudian nanti kita juga melakukan evaluasi ketika klinisnya kita jumpai, misalnya reaksinya tambah kuat atau batuknya juga semakin berat, itu kira-kira bagaimana ya pendekatannya? Ya, kalau menurut saya, kalau idealnya, kalau kita bisa itu pada seperti yang di Cina ini lah, mereka semuanya dilakukan CT scan gitu kan. Jadi pada anak-anak dengan klinis yang mild pun dilakukan CT scan. Kalau kita bisa dan data itu bisa kita kumpulkan akan menjadi sangat baik sekali dan bermanfaat. Artinya biayanya itu kan juga harus kita pertimbangkan. Akan banyak sekali anak-anak dengan PDP non pneumonia yang akan kita ronsen, kemudian kita ikuti. Oh ternyata kita ikuti serial lagi, itu akan bagus sekali. Demikian juga dalam pemeriksaan lab. Apakah cukup darah rutin saja? Apakah kita tidak perlu memeriksa fungsi ginjalnya, fungsi jantungnya, fungsi hatinya? Karena si SARS-CoV ini dia memang sudah diketahui dia efeknya itu sistemik gitu, sehingga di Cina itu mereka memeriksa beberapa parameter-parameter tersebut. Kemudian juga mengikutinya. Akan sangat ideal kalau itu bisa kita lakukan. Nah, cuma untuk clinical practice sehari-hari yang sekarang ini, kita harus mempertimbangkan juga biayanya. Mohon semuanya sekarang yang mempunyai pasien PDP maupun pasien COVID, cobalah mendata, membuat database masing-masing dari pasiennya masing-masing untuk dianalisis sendiri, bisa di-share ke sini, mungkin nanti webinar kita mengundang dari rumah sakit daerah untuk berbagi pengalaman, berbagi datanya, ini akan sangat baik sekali sehingga apa yang kita lakukan ini bisa manfaatnya lebih luas lagi. Jadi kesimpulannya tadi kalau memang bisa kita lakukan, biayanya ada, karena nanti dari begini, selain masalah biaya, ronsen di radiologinya ini loh, habis dilakukan untuk orang anak PDP, ini harus didisinfektannya ini juga akan membutuhkan perjuangan sendiri. Nah itu mungkin yang perlu kita pertimbangkan juga. Ya. Ya, kalau mungkin menambahkan sedikit merujuk dari jurnal yang disampaikan tadi, ternyata dari untuk gambaran radiologis pada anak, ternyata itu yang didapatkan ground glass opasitis itu semuanya hanya kasus yang moderate. Jadi kasus yang mild ternyata juga tidak ada yang menunjukkan gambaran ground glass opasitis. Jadi mungkin kalau seperti yang disarankan seperti indikasi untuk melakukan ronsen, jadi mungkin lebih ke kalau klinis yang moderate gitu ya, mungkin yang ada value-nya mungkin nanti di situ. Kemudian dari Denny Eka, selamat siang. Mohon izin bertanya bagaimana dengan anak yang tidak memiliki riwayat bepergian ke daerah transmisi lokal, namun kontak dengan ayah yang sehat yang baru pulang dari daerah transmisi lokal. Menurut definisi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil jika anak menunjukkan gejala pneumonia? Dari Denny di Riau. Denny William ini di Eka Hospital. Oke, terima kasih Dokter Denny pertanyaannya. Ini kalau kita bicara tentang teori sesuai dengan pedoman, berarti ini yang kita klasifikasikan bapaknya dulu, ya kan? Bapaknya sehat baru pulang dari area transmisi lokal. Berarti bapaknya apa, ayo? Orang bepergian. Jadi kalau zaman yang kita pakai pedoman yang lama ya. Pedoman yang lama ini bapaknya adalah bukan ODP, bukan PDP, ya kan? Jadi orang yang habis bepergian. Nah, ini adalah OTG kayaknya ya kalau yang definisi sekarang ya. Saya masih bukan juga hanya yang confirm positif. Jadi hanya riwayat orang bepergian dari transmisi lokal gitu saja. Orang yang riwayat bepergian dari transmisi lokal ini kan bapaknya sehat. Itu ada kategori orang bepergian. Ini orangnya, bapaknya nih loh. Iya, bapaknya. Iya, bapak. OTG itu ada kontak dengan konfirm, ya, tapi tanpa gejala OTG. Oke, jadi Pak Denny, Dokter Denny, ini bapaknya bukan apa-apa ya, bukan ODP, bukan PDP, gitu kan. Anaknya kontak bukan dengan siapa-siapa, gitu. Nah, jadi apa dong, gitu kan? Anaknya kontak erat dengan bapaknya. Anaknya kontak erat dengan bapak. Jadi adalah
definisinya menurut saya Rina triasi 2020 kontak erat Bapak. Enggak gini. Jadi kontak erat itu kalau kontak eratnya dengan kasus confirm itu disebut sebagai kontak erat risiko tinggi. Kalau kontak eratnya dengan PDP disebut kontak erat risiko rendah. Teori yang dilakukan swab itu adalah orang-orang yang kontak erat risiko tinggi dilakukan swab pada hari pertama dan hari ke-14. Itu teorinya. Nah, sekarang kenyataannya salah satu kasus yang saya presentasikan tadi anak berumur 8 bulan, kalau ini anaknya kebetulan tinggal di daerah area transmisi lokal nih kebetulan. Dia itu bapaknya pulang dari Jakarta, bapaknya kerja di Jakarta, pulang dari Jakarta. Kebetulan bapaknya bekerja di salah satu maskapai penerbangan yang katanya habis rombongan umroh lah gitu. Bapaknya sehat loh, bapaknya kontak dengan Jakarta, wah menyebut Jakarta boleh lah. Tetapi dia sehat-sehat saja. Anaknya COVID-nya positif. Nah ini ada yang memprotes tentang alurnya Kemkes juga. Kalau kita hanya menyuap anak-anak yang kontak erat resiko tinggi, kita akan kehilangan kasus-kasus yang seperti ini. Saya setuju sekali, permasalahannya sekarang SDM-nya, fasilitasnya itu yang tidak ada. Kalau kita punya alatnya, mungkin ada alat swab swasta, saya tidak tahu yang bisa kita lakukan. Swab sajalah anak ini tidak masalah gitu ya. Jadi kita di lapangan akan melihat mempertimbangkan kondisinya masing-masing. Pedoman itu dibuat sebagai acuan yang tidak mengikat 100% karena di lapangan banyak kasus yang abu-abu ya. Ya, terima kasih Dokter Ida, mungkin ada tambahan. Iya, saya rasa ini kan memang sudah ada di dalam panduan siapa yang disebut sebagai misalnya kontak erat, kemudian tadi OTG ya, tadi kita ada istilah itu memang di panduan yang baru. Jadi itu kontaknya juga orang tanpa gejala itu harus memiliki riwayat ya kontak dengan pasien terkonfirmasi. Jadi memang dalam kasus yang tadi Dokter Denny ya sampaikan, ini memang ayahnya saat ini dengan panduan yang ada belum masuk ke kategori apa-apa ya, jadi juga belum ODP, dia juga tidak OTG gitu ya. Tapi memang betul yang seringkali terjadi di lapangan adalah dengan masih minimnya kemampuan kita melakukan screening dan deteksi pada tadi ya, mungkin orang-orang yang sebetulnya memiliki risiko tapi tidak bergejala, ini akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk memperkirakan ini pantas atau tidak dilakukan prosedur lanjutan ya, tadi seperti pengambilan swab dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti dengan sudah semakin banyaknya ketersediaan alat diagnostik yang menggunakan berbasis PCR ataupun rapid test berbasis antibodi ataupun antigen. Nanti tadi ya, kalau di dalam buku panduannya tadi betul memang di situ ada OTG, track ODP, track PDP, itu nanti bisa kita lakukan screening ya. Mudah-mudahan kita bisa segera ke sana ya. Ya, terima kasih Dokter Ida. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini pertanyaan terakhir yang masuk lewat jalur khusus. Sesuai dengan jurnal yang dipresentasikan tadi, ternyata untuk presentasi klinis COVID-19 di anak juga tidak khas. Bagaimana sebaiknya proses screening yang kita lakukan selama ini? Ini dari Dokter Fauzia. Kemudian, mengapa menggunakan terapi interferon alfa sebagai lini pertama, dan bagaimana cara agar kita mampu membuat laporan penelitian serupa yang dipaparkan Dokter Rina untuk kasus COVID-19 di sini. Oke, Dokter Rina. Coba. Yang pertama bagaimana screening yang seharusnya kita kerjakan. Saya kira yang dikeluarkan oleh pedoman dari Kementerian Kesehatan itu sudah, kalau kita ikuti dengan baik itu sudah bagus. Itu
menyaring anak-anak yang ODP, anak-anak yang PDP ringan, jadi anak-anak PDP ringan. PDP kalau nanti kita baca di definisi PDP yang poin ketiga, yang Kemkes sebelum ini petunjuknya adalah semua anak dengan ISPA berat atau pneumonia yang dirawat di rumah sakit di area dengan transmisi lokal itu adalah PDP. Jadi harus dilakukan swab. Yang sekarang itu kata-kata di area transmisi lokalnya itu dihilangkan. Yang artinya anak yang dengan pneumonia yang dirawat di Jogja, dirawat di mana ya yang bukan area transmisi lokal itu mana lagi? Bandung sudah, Jakarta sudah, Surabaya sudah, yang lain-lainnya juga yang belum termasuk area transmisi lokal itu sudah harus dianggap sebagai PDP. Itu kita, klinisi yang bekerja di rumah sakit. Nah, untuk anak-anak yang dirawat jalan, seharusnya kalau dia termasuk ODP, itu juga dilakukan swab. Jadi kita ikuti itu. Itu yang passive case finding. Kita menemukan orang-orang yang datang ke kita ke fasilitas kesehatan. Mencari sumber penularan ini harus dilakukan juga dengan active case finding, yaitu dengan investigasi kontak. Sehingga screening pada anak-anak yang pernah kontak dengan kasus konfirmasi positif atau semua orang yang kontak dengan kasus konfirmasi positif itu mestinya dilakukan. Saya jadi teringat tentang Zero TB nih. Prinsipnya si Zero TB ini sebenarnya kalau kita aplikasikan ke COVID ini juga bisa jadi search, treat, and prevent. Search, temukan sumber penularan sebanyak-banyaknya baik dengan cara active case finding maupun passive case finding. Treat, pasien-pasien yang sudah diketahui kasus confirm, obatilah dengan yang sebaik-baiknya. Semoga kasus kematian anak di Indonesia ini tidak bertambah karena di beberapa publikasi sebelumnya itu Cina, kemudian Italia, dan yang artikel yang ini tadi yang kita bahas ini tidak melaporkan kematian pada anak. Kita sudah punya 2 dari 22. Yang ketiga prevent. Nah, prevent inilah yang namanya isolasi diri, social distance dan sebagainya. Ini yang harus kita upayakan juga. Malah menggok nggak apa-apa. Yang kedua, mengapa terapi interferon alfa menjadi lini pertama untuk semua anak COVID? Belum bisa dijawab sekarang ya, Dokter Wikan. Mohon maaf karena memang saya tidak tahu. Ini Dokter Wikan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita mampu juga membuat laporan penelitian? Sebenarnya yang pertama adalah niat. Yang pertama niat dulu, yang kedua ini kan sederhana saja kita bikin dengan Google Drive di masing-masing tempat kita bekerja. Kan sebenarnya formulir yang dari Kemkes itu sudah lengkap sekali, tetapi kalau itu terlalu lengkap kita bikin yang sederhana saja, atau formulir itu yang khusus untuk anak kita fotokopi, kita bikin di Google Drive. Google Drive kita bisa satukan seluruh Jogja, seluruh Indonesia, ini akan menjadi database yang baik sekali. Cuma ya ini ternyata belum semuanya para klinisi ini bersedia juga untuk membagikan kasusnya dan belum semuanya juga mempunyai waktu ya. Memang dokter-dokter di daerah ini juga pasiennya banyak sekali, mereka tulang punggung untuk mengobati pasien-pasien. Ya memang saya juga tidak percaya bahwa mereka itu tugasnya banyak, sehingga untuk membuat suatu database ini memang dibutuhkan suatu sosialisasi dan yang baik. Kalau kita memahami dulu ini manfaatnya apa, jadi niatnya saya ingin mengumpulkan data ini, kalau sudah ini akan saya share supaya tata laksana di Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Rina menambahkan tadi sedikit tentang yang interferon alfa. Sependek yang saya tahu tadi malam saya dan Dokter Rina coba searching tentang apa evidence-nya untuk interferon alfa ini, yang kami temukan memang hanya sebatas dari animal study, dan itu memang dari animal model yang infeksi SARS-CoV-2 itu memang dia terbukti ada delayed response dari interferon, di mana interferon ini dia berperan dalam innate immunity untuk mengatasi ketika terdapat infeksi virus. Jadi ketika interferon dia responnya delayed, makanya memungkinkan
virus untuk bereplikasi, sehingga itu alasan kenapa kemudian digunakan penggunaan interferon alfa ini. Tapi sejauh ini belum, kita tadi sampai tadi malam itu saya belum menemukan adanya RCT yang memang membandingkan interferon ini. Tapi kalau kita googling itu bahkan sudah ada berita-berita dari artikel populer mengatakan bahwa sekarang ini ada demand untuk penggunaan interferon alfa ini karena dijanjikan menjanjikan untuk bisa dia promising untuk replikasi virus, terutama yang dibilang dari Kuba gitu. Tapi mungkin itu saya kita belum bisa mendapatkan evidence pastinya yang mendasari kenapa sudah sampai ada berita seperti itu. Ya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan saya harus mengakhiri sesi webinar kali ini. Tapi sebelum mengakhiri sesi, saya sampaikan pengumuman bahwa materi untuk webinar ini bisa diunduh di https manajemen covid-dirs.net, manajemen covid-dirs.net. Dan untuk agenda webinar Kohrin yang berikutnya adalah hari Kamis jam 10 sampai jam 12 dengan tema herd immunity yang akan dipresentasikan oleh Dr. Muhammad Saifuddin Hakim PhD dari mikrobiologi dengan moderator Dr. Yuda Nurpatria PhD. Sedangkan untuk Jumat adalah materinya social distancing and quarantine dengan presentator Dr. Danar, Dr. Deti, dan dimoderati oleh Prof. Yati. Demikian, terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, dan sejawat sekalian. Kami akhiri webinar kali ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.